Masa pandemik sudah menghajar semua jenis usaha, termasuk usaha pakaian dan kerajinan. Tapi ternyata masih ada peluang yang membuat beberapa usaha bertahan dan kembali berkembang. Salah satunya perajin batik gawean dewe yang memanfaatkan limbah kain untuk produk-produknya. Untuk produknya sendiri, gawean dewe itu terbagi jadi dua, yaitu dari fashion dan craftnya juga. Kalau fashion itu lebih ke produknya batik anak, baik itu dari anak perempuan sama anak laki-laki, dari usia bayi hingga remaja. Kemudian craft itu terdiri dari aksesoris anak, kemudian boneka-boneka anak seperti jerapah, tikus, anjing, dan lain-lain yang tentunya adalah bahan bakunya dari batik juga. Kemudian ada aksesoris anak seperti tas, kemudian kalung, topi, dan lain-lain. Belum semua anak Indonesia itu tahu akan batik, belum tentu semua anak Indonesia itu suka dengan batik. Nah, bagaimana caranya supaya batik itu tidak jadi budaya Jawa aja nih gitu. Seperti mungkin orang Sumatera Barat, orang Makassar, mereka mau pakai batik, tapi dengan cara adalah mungkin dari segi warnanya, dari segi desainnya kita bikin supaya anak-anak itu tanpa sengaja mereka pakai loh gitu. Kemudian yang dulunya juga mungkin batik anak itu lebih dipakai untuk acara-acara yang formal, misalnya untuk seremoni, untuk pernikahan dan lain-lain. Nah, sekarang itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu ke mall pun mau pakai batik gitu. Nah, itu alhamdulillah anak-anak sekarang itu banyak yang suka dengan batiknya. Dari kain percanya itu saya lihat source batik anak itu tidak harus menggunakan potongan kain yang besar. Banyak pengrajin batik yang mereka bikin batik tapi percanya tidak begitu diolah gitu ya. Mereka pakainya untuk craft, untuk kerajinan yang souvenir untuk dewasa. Nah, untuk anak-anak sendiri jarang ada yang mau bikin. Makanya dari situ saya coba kerjasama, mencari suppliernya. Kira-kira memang perca batiknya bisa digunakan untuk produk gawean dewe. Potongan besar dari kain perca tadi itu kita bagi potongan perca besar sampai potongan perca yang kecil itu dimanfaatin. Jadi kalau untuk potongan yang besar untuk produk fashion. Kemudian kalau untuk potongan yang kecilnya kita bagi lagi, ada potongan sedang misalnya itu dibikin untuk jadi boneka atau tas. Nah, potongan kecilnya itu biasanya dibikin untuk kayak kalung, kemudian ada tas anak, bahkan anting juga. Jadi tidak ada yang terlewatkan percanya gitu. Sehingga nanti mungkin yang dibuang ke tong sampah yang tadinya mungkin 1 karung mungkin cuma tinggal plastik 1/4 kilo. Kami bekerja sama dengan para pengrajin konveksi, mereka yang produksi batik, kemudian mereka juga produksi baju dewasa, itu kebanyakan dari daerah Jawa seperti Pekalongan, Jogja, Cirebon. Kalau untuk online-nya itu dari misalnya Tokopedia, Bukalapak, ada Lazada, Shopee juga. Kemudian kalau untuk yang itu yang lokal, kalau untuk yang internasional seperti di Etsy. Nah, dari Etsy ini juga beberapa ada yang nyangkut misalnya untuk kirim ke Singapura, Malaysia sama Taiwan. Nah, itu ada kemarin ada email dari Amerika minta batik anak, cuman saya masih pelajari dulu konsumennya bener apa enggak seperti itu. Tapi mungkin masih belum yang bulky ya, karena itu kelemahan batik untuk dikirim go ekspor itu emang agak susah. Pertama adalah limited dari edisi produknya, kemudian juga spek yang ditawarkan mereka mungkin kita masih belum semua menyanggupi, sehingga masih kuantitinya dalam bentuk yang kecil gitu Mas, belum yang bulky, belum yang kontaineran. Jadi di tahun 2017 hingga saat ini emang mengalami naik turun, terutama di saat pandemi, karena sebelum pandemi itu alhamdulillah naik, baik itu dari segi online ataupun offline-nya. Di Samping City, kemudian tahun berikutnya kita ada kerjasama juga sama Grand Indonesia, mereka tertarik untuk bisa memajang produk gawean dewe di sana. Itu omsetnya juga makin nambah. Kemudian ada pameran-pameran yang diundang oleh beberapa instansi, baik itu instansi swasta ataupun pemerintah, untuk pameran baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian ketika pandemi nyungsep banget gitu ya Mas ya, bahkan 1/10-nya saya melihat ada peluang membuat masker, di mana waktu itu masker kain belum begitu banyak. Alhamdulillah banyak banget permintaan untuk masker kain. Saat pandemi itu pun kami menambah alat produksi, jadi kita malah menambah mesin jahit untuk permintaan dari masker kain tersebut. Kemudian setelah pandemi ini mulai naik lagi nih, kemudian ada kerjasama juga kayak di Plaza Senayan, di Galeri Lafayette, Sarinah juga tertarik. Alhamdulillah omset di sana itu sekarang yang menjadi pemasukan utama bagi kami.